Baik, mari coba Anda fokus ke laptop atau ke iyalah ke browsernya. Ini saya share screen. Ini tunggu deh, ini saya siapkan dulu browser saya ya. Saya login dulu ke apa? Tinkercad. Ya, ini saya share screen dulu ya. Baik, inilah nampak nggak nih? Screen saya nampak nggak? Belum Pak, masih hitam aja Pak. Belum Pak, belum ada Pak. Coba cek lagi, nampak nggak? Oh, udah Pak, udah Pak. Tambah Pak. Udah Pak. Nah, ini kalau ada apa-apa langsung kalian apa? Interupsi Pak. Ini Pak, saya kalau putus di tengah gitu, kan saya nggak mungkin tahu juga koneksi. Tapi saya pakai internet di rumah biasanya lancar ya. Mudah-mudahan ini lancar, stabil lah. Baik, ini inilah layar ketika Anda login. Ini namanya dashboard utama kan. Ini nanti nampak sini username-mu. Saya Jaya Sembiring, saya pakai account Jaya Sembiring. Kemudian di sini ada beberapa istilahnya menu utama dia lagi, submenunya lagi, ada 3D design, ada sirkuit. Nah, yang kita pakai itu sirkuit. Jadi Anda langsung klik ini sirkuit nih. Nah, nantinya di situ akan muncul ini, karena ini aplikasi cloud, maka nanti di sini nampak ini rangkaian-rangkaian yang pernah Anda buat lah gitu. Ini kan punya saya ini kan ya banyak lah orang saya berulang-ulang pakai ini kan. Nanti kalau kamu masih pemula ya, masih pertama-tama login ya sini nggak ada. Oke, nah berikutnya kita langsung mulai, kita buat sirkuit ya. Ini kamu klik ini, create new circuit. Kita selalu mulai dengan ini, create new circuit. Ini kamu ikuti ya, jangan nonton-nonton aja. Coba gimana yang lain? Bisa kamu ikutin? Mana yang lain nih? Bisa? Bisa? Create new circuit bisa? Bisa Pak, bisa. Kemudian Anda perlu perhatikan langkah pertama selalu ini. Ini nama filenya ini ya jangan seperti ini, langsung kita ganti. Misalnya rangkaian dasar 01, enter. Nah, udah ya. Nah, beginilah kira-kira prosedur-prosedur yang penting lah ketika Anda memulai membuat sirkuit. Jadi sign in dulu, kemudian pilih sirkuit, kemudian create new circuit, kemudian ganti namanya. Itu aja, itu berulang-ulang itu aja itu. Nah, kalau udah seperti ini sudah ready lah kita bisa membuat rangkaian baru. Baik, sekarang gini. Coba Anda perhatikan di apa nama ini? Ini di bar apa ya? Iyalah, window samping ini, samping kanan tuh. Di situ akan muncul apa ini? Komponen-komponen elektronik ya. Coba Anda cari situ. Hampir semua yang kita butuhkan ada. Nah, sekarang gini, sekarang Anda buat catatan. Jadi kita kuliah ini juga perlu catatan ya. Buku kayak gini lah, kamu buat catatan seperti ini apa? Oh, nggak nampak itu ya, karena putih. Buku saya putih, nggak nampak. Coba kamu buat catatan ya. Judulnya
ada 7 komponen utama elektronika. Udah buat. Ada 7 komponen utama elektronika. Atau saya gambar aja sini ya. Oh, nggak nampak di situ, nggak nampak. Oke, catat aja 7 ya. Pertama, buat power source. Udah. Power source itu sumber energi listriknya. Terbagi 2 nanti ya. Ada AC, ada DC. Saya ulangin. Pertama, power source. Sumber energi listrik. Terbagi 2, AC, bolak-balik, dan DC, ya, arus searah. Kedua, buat kedua, namanya resistor. Resistor gunanya untuk membatasi arus. Gunanya membatasi arus. Udah, itu komponen nomor 2 itu. Nomor 3, kapasitor. Kapasitor ya, ini pun harusnya kamu udah tahu nih waktu mengikuti pelajaran SMA mungkin apa sih nggak tahu apa ada pelajaran fisika atau apa gitu pasti ada kapasitor itu. Kapasitor fungsinya sebenarnya dia bisa juga ya menyimpan muatan ya. Dia bisa menyimpan dan apa itu dan mengeluarkan ya. Mengeluarkan muatannya gitu. Apa eceknya seperti ya hampir seperti baterai lah, dia bisa menyimpan juga mengeluarkan, artinya charge and discharge ya. Charging itu dia di-charge, berarti dia kalau charging dia menerima. Kalau discharge dia mengeluarkan gitu. Itu baru nomor 4. Nomor 4 tuh namanya induktor. Induktor itu lilitan, kumparan ya, kumparan. Kumparan juga kalau fungsinya ya sama juga sama kapasitor, dia bisa menyimpan muatan. Tapi nanti kita lihat lebih spesifik ya apa biasa dipakai apa nih induktor ini ya. Dia bisa menimbulkan medan magnet, macam-macam lah nanti pelajari ya. Tapi dia utamanya dia juga tadi dia bisa menyimpan juga muatan atau juga dia bisa menimbulkan medan magnet. Itu induktor ya. Nomor 5 dioda. Nomor 5 dioda. Nah, dioda itu adalah komponen yang hanya dapat menghantar listrik satu arah gitu. Tidak sebaliknya. Harusnya kamu pernah lah, tahu lah istilahnya itu. Dioda itu hanya bisa eceknya hanya bisa meneruskan listrik itu dalam satu arah gitu. Tidak bisa sebaliknya gitu, satu arah. Seperti katup lah, katup yang satu arah ya untuk pneumatik ya. Oke, itu dioda ya. Nah, dioda ini ada dioda yang agak spesifik namanya LED. LED itu apa LED? Lampu, Pak. Light emitting dioda itu dioda yang bisa menghasilkan cahaya ya. Kayak ini sekarang komputer kita ini kan atau layar handphone itu kan pasti ada LED-nya itu. LED itu semua. Sekarang penghasil cahaya yang paling efisien itu LED ya. Artinya dengan daya yang relatif kecil tapi terang dia gitu cahayanya. Jadi kan efisien kan. Bisa ya cuma 6 volt tapi dia ada senter cuman baterai apa gitu ya. Mungkin 6 volt, 12 volt lah ya. Tapi cahayanya terangnya luar biasa gitu sehingga efisien. Nggak lagi boros-boros energi gitu. Oh ya, nomor 5 dioda ya.
Karena nomor 6 transistor. Nomor 6 transistor. Nah, kalau transistor ini fungsinya bisa macam-macam. Nantilah kita pelajari, bisa sebagai switch, bisa sebagai penguat, ya, bisa sebagai, bahkan dia bisa dirangkai menjadi rangkaian logika. Itulah yang diterapkan pada pembuatan microprosesor, ya. Itu nantilah, itu udah rumit lagi dia. Tapi intinya itu ya transistor isinya. Jenisnya pun banyak, ya. Ada yang apa namanya? Ada transistor yang zaman dulu itu transistor apa namanya itu? Tapi yang sekarang ini MOSFET, ya, FET, ya, field effect transistor. Itu yang MOSFET inilah yang kita temukan di microprosesor seperti apa? Kalau di komputer misalnya Intel, ya. Kalau di smartphone misalnya Snapdragon, ya. Qualcomm Snapdragon, itu kan prosesor yang mantap itu kan, yang dia HP sekarang kan canggih, apa, kekuatan prosesinya lumayan kan dengan daya kecil kan. Snapdragon tuh hebat itu. Itu transistor, ya. Nanti ya kalau ada waktu bisa lah kita bahas gimana Pak rangkaian logika Pak. Tapi intinya itu transistor dia. Nah, terakhir 7. Ini kita nggak pakai, namanya SCR, ya. SCR, ya. SCR, ya. Atau tiristor, ya. Tiristor itu sama itu. SCR tiristor itu kita nggak akan bahas di kuliah kita. Tapi kalau Anda nanti bermain di arus kuat, ya, misalnya Anda pengen bermain di apa itu, yang elektronika daya, ya, yang power besar, yang main di PLN, pembangkit, ya, itu nanti banyak sekali itu menggunakan tiristor, ya, atau SCR, ya. Tapi kita mekatronika ini lebih ke arus lemah. Kita ke elektronik, ya, yang kecil-kecil, ya, daya apa, ya, ampernya kecil gitu, sehingga kita jarang menggunakan tiristor, ya, SCR, ya. Kita lebih banyak pakai yang 6 tadi. 6 yang saya sebut tadi. Baik. Ini saya stop share dulu. Sekarang saya cek lagi nih. Coba Ferianto, coba kamu sebutkan lagi 7 komponen utama tadi, coba. Ini Pak, tadi terputus koneksinya Pak. Apa terputus. Kau nggak nyimak kau. Sampai kapasitor tadi saya Pak nyimak Pak. Habis itu terputus internetnya Pak. Jadi coba sebutkan. Selain kapasitor apa lagi? Cuma 3 yang saya catat Pak. Tapi kok nyambung lagi kau? Sekarang Ya, yang Pak. nih siapa? Si udah ada. Si Roy. Roy Bastanta. Ya, Pak. Bukan lagi 7 komponen utama. Yang ke satu power source, Pak. Ya, Tadi selanjutnya saya keluar, Pak. Karena apanya, Pak? Tinggal keempat induktor, kelima dioda, keenam transistor, ketujuh SCL, Pak. ya lumayan lah. Coba yang lain lagi ya. Thank you. Coba. Si Brian. Iya, Pak. Coba sebutkan lagi 7 komponen utama elektronika. Yang pertama power source AC/DC. Terus Yang kedua resistor membatasi arus. Yang ketiga Ya. kapasitor penguatan. Keempat induktor kumparan. Dioda komponen yang mengantar aliran satu arah. terus Keenam transistor, ketujuh SCR, Pak. ya, good. Apalagi Aditya. Ya, Pak. Coba sebutkan lagi 7 komponen utama. Pertama, power source. 2, resistor. Nah, 3, kapasitor. Keempat, induktor. 5, dioda. 6, transistor. 7, SCR. atau tiristor ya, sama. CR atau tiristor. Resistor, Pak.
Ya, Aditya ya. Saya cek lagi nih. Saya gini aja sekarang. Saya sering-sering aja ngecek. Kalau kau tidur kan kau gagap langsung kan. Coba siapa lagi sih? Ini yang lain mana? Mana nih videonya nih? Yang siapa nih? Surya Andrea ini mana nih? Ini si mana nih? Ini yang mbak-mbaknya ini mana nih? Tadi nggak nongol nih. Arsyanda nih ada orang ini. Nah, sekarang Rizky Marasintong. Nah, coba kamu sebutkan lagi 7 komponen utama elektronik. Ya Pak, 1 power source, 2 resistor, 3 kapasitor, 4 induktor, 5 dioda, 6 transistor, 7 SCR atau tiristor. Dah, oke. Pokoknya gini ya. Jadi intinya ini biar kamu camkan ini. Kalau kamu lihat deh elektronik itu dari yang paling simpel, apa paling simpel? Misalnya bola lampu ya, setrika listrik itu kan simpel itu. Sampai yang paling canggih, apa paling canggih? Ya smartphone ya, handphone, komputer, laptop, satelit, radar. Itu isinya tuh apa? Ya 7 ini. Nggak akan lebih itu. Itu aja isinya itu. 7 ini aja. Ada powernya, ada resistor, ada kapasitor, ada induktornya, ada diodanya. Dioda mungkin bisa enggak lah. Pokoknya 7 itu aja itu. Ada transistornya. Kalau dia ada mikroprosesor pasti ada transistor lah. Dalamnya transistor. Artinya apa? Intinya apa? Kita belajar itu sebenarnya hanya merangkai yang 7 komponen ini. Bisa jadi rangkaian yang simple sampai nanti yang bisa jadi rangkaian yang hebat sekalipun ya 7 ini aja. Ibaratnya misalnya bangunan lah. Mau bangunan rumah tipe 24 sampai Istana Presiden, isinya sama itu. Batu bata, semen, pasir, kerikil. Itu juga isinya itu. Cuma istana mungkin ada marmernya, ada granitnya yang granit alam. Terus ya. Masih ada Bapak ini juga. Ya, jadi saya ulangin. Sinyal Bapak itu mungkin. Internet connect. Ya, halo, bisa nyambung lagi? Internet hilang. Bisa, Pak. Jadi saya ulangi. Jadi ibaratnya kalau bangunan yang namanya rumah sederhana lah ya. Sampai dia bangunan yang pencakar langit misalnya atau Istana Presiden itu isinya kan pembangunnya cuma itu aja kan. Batu bata biasanya kan. Apalagi ada besi betonnya, ada apa lagi? Ada kerikil lah, semen, pasir. Itulah, itu biar kamu bisa membayangkan. Jadi sebenarnya rangkaian kita itu aja yang kita rangkai. Makanya marilah saya bimbing Anda mempelajari mekatronika. Kita mulai dari yang sederhana, nanti berkembang sampai Anda bisa membuat, katakanlah membuat misalnya bukan gadget tuh, membuat mekatronika yang bisa pakai LCD ya, bisa pakai apa? Bisa pakai keypad, macam-macam bisa. Dia pakai microcontroller, Arduino misalnya atau apa. Jadi itu sebenarnya tujuan kuliah kita. Baik, kalau gitu mari kita mulai ya. Jadi kembali kita ke ini saya share screen lagi Tinkercad-nya ya. Coba Anda, sekarang kembali ke apa kita? Ke browser ya, kembali ke Tinkercad. Tadi sudah kita namai rangkaian dasar 1. Nah, sekarang ini nih. Coba lihat di sebelah kanan tuh. Ada resistor, coba ada. Ya, sama kan? Ada resistor, ada LED. Nah, LED ini apa? Dioda. Ini Belum muncul Pak share screen. Push button ini dia switch ya. Apa switch? Ya on off lah. Bisa ditekan nanti dia mengantar. Kalau nggak ditekan dia memutus. Jadi menghantar dan memutus arus. Saklar ya bahasa sehari saklar. Nah ini potensiometer. Nah, Anda catat itu. Potensiometer adalah resistor yang mana tahanannya bisa
EC-nya bisa diatur. Bisa maksimal atau minimal, apa nanti kita pelajari ya. Jadi potensiometer itu adalah resistor. Hanya saja nilainya bisa kita tune lah, kita atur lah gitu. Kemudian nih kapasitor. Ada kan? Nomor 3 kan, kapasitor. Ini apa? Ini switch. Sama fungsinya seperti saklar. Nah, ini apa? Baterai ini masuk mana nih? Masuk ke power source. Dia DC. Sama ini. Ini coin cell ya, baterai koin. Ukurannya bentuknya kayak koin gitu, kayak uang koin lah gitu. Anda bisa jumpai di apa namanya itu? Misalnya di Baterai jam, Pak. Casio ya apa itu? Inilah kira dulu ya, sekarang nggak tahu apakah Casio itu masih ada kalkulator sih nggak tahu. Ini baterai 1,5. Nah, baterai ini kan kita jumpai umum ya di jam dinding atau di ya macam-macam lah ya. Ada 2 ini tipenya AA, ini AA, satu lagi tipenya AAA. Nah, ini lebih kecil ya. Bisa kau bandingkan ini. Ini baterai yang untuk jam dinding misalnya. Ini baterai untuk remote misalnya, remote AC, remote TV. Ini kamu bisa umum kamu jumpai. Bisa belilah di Indomaret di mana gitu. Kemudian ini mungkin kamu nggak ngerti ya, nanti kita pelajari. Ini namanya breadboard ya. Maaf, Pak. Apa? Semenjak di-record jadi lelet dia, Pak. Patah-patah videonya, Pak. Patah-patah. Iya Pak. Recordernya agak Semenjak delay di-record, gitu Pak. ya Pak. Semenjak Ya, Pak. di-record, Pak. Di tampilan Ya, kami harus Pak di-record putih aja lah. Pak. Tapi harus di-record. Ini kan itu ketentuan kuliah kita. Iya, Pak. Tapi videonya putus-putus, Pak. Kami ketinggalan, Pak. Dari yang Bapak terangkan, videonya masih lambat, Pak. Delay gitu Pak. Nggak sesuai sama suara Pak. Jaringanmu itu lambat berarti. Loh, Semua kami gitu, Pak. Semenjak di-record, Pak. Iya Pak, semua Itu mana lambat ya, Pak. cerita itu? Gak ada pengaruhnya. Record kan, yang record saya yang record, bukan jaringan kalian. Laptop saya yang record ini. Iya, Pak. Tahu, Pak. Tapi memang begitu, Pak, semua, Pak. Ini kan kamu nampak nih gerak nih kan? Hah? Nampak, Pak. Cuman dari yang Bapak bicarakan sama videonya tuh beda, Pak. Enggak lah, udah ikutin aja lah. Jadi ini ya, jadi kamu perhatikan di sini. Ini namanya breadboard. Breadboard itu ada, dijual juga ada di toko-toko komponen. Ini papan yang bisa dicucuk gitu sama kaki komponen. Oh, kamu belum kebayang loh. Dicucuk dia, nantilah kalau ada waktu kita bahas lah. Nah, juga ya. Ini ada DC motor. Kamu tanya, Pak, kalau motor Pak masuk mana, Pak? Mana ada komponen motor sini, Pak? Ada bisa jawab? Kalau motor speaker masuk mana tuh? Ini speaker nih. Ini speaker nih, loudspeaker ya, suara, penghasil suara. Sama motor masuk mana itu? Bapak ini banyak cincong. Mana Pak? Mana ada 7 komponen itu, Pak? Motor sama speaker, Pak. Berarti Bapak salah itu. Coba ada yang bisa setuju nggak itu? Ada komentar, Pak, masuk mana nih Pak? Motor sama speaker. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa bantu? Dari yang 7 komponen tuh. Masuk mana? Apa isinya? Apa kalau dibuka motor itu isinya apa ini?
Lilitan, Pak. Sebuah kumparan Induktor, Pak. Motor sama speaker ini masuk ke induktor, ya, kumparan. Udah kamu catat tuh, kamu catat nomor 4, induktor itu bikin panah di bawah itu. Induktor atau kumparan adalah salah satu komponen yang paling banyak penjelmaannya. Itu macam apa itu? Macam penjelma, dia bisa menjelma macam-macam itu. Ibaratnya kalau apa itu? Ya, menjelma lah. Apa jelmaan dia? Jelmaannya apa? Induktor ini. Motor, ya. Motor DC, AC. Motor kebalikannya apa? Kebalikan motor, generator. Nanti kita pelajari itu. Generator dan motor itu sama, cuman fungsi kebalikan. Kalau generator apa? Kamu putar menghasilkan listrik. Kalau motor kamu kasih listrik, hasilnya putaran gitu. Iya kan? Generator kan kamu putar tuh, kamu kasih torsi sama kecepatan, kamu kasih daya lah, kamu putar kan, kamu putar, keluarnya listrik. Itu generator. Kalau motor, kamu kasih listrik, berputar dia. Nah, itu. Apa contoh kumparan yang lain? Mikrofon sama speaker. Mikrofon dan speaker juga sama, hanya saja pekerjaannya apa? Kebalikan. Kalau mikrofon, kamu kasih suara, bergetar dia, membrannya menghasilkan listrik. Itu kau catat tuh, kau jangan nonton-nonton, catat tuh. Kalau mikrofon, kamu ngomong, bergetar membrannya, menghasilkan listrik. Kalau speaker, kamu kasih listrik, bergetar membrannya, menghasilkan suara. Jadi sama aja itu. Mikrofon sama speaker itu sama, hanya saja penggunaannya beda. Itu semua kumparan. Kita pelajari lagi. Trafo. Trafo itu isinya apa? Kumparan. Antena. Kumparan. Jadi banyak sekali kumparan ya. Antena, trafo, motor, generator, loudspeaker. Itu kumparan semua isinya itu. Ada lagi solenoida. Solenoid ya, isinya ya kumparan juga. Sampai bel zaman dulu, bel di sekolah itu yang itu kan isinya kumparan juga itu. Nah, sekarang nggak tahu lah, bel sekarang elektronik kan pakai speaker juga, kumparan juga. Nah, oke, jadi itulah ya. Jadi kumparan ini bisa banyak penjelmaannya. Nanti kita pelajari masing-masing ya, beda-beda dia, bisa macam-macam. Nah, ini NPN-nya apa? Ini transistor ya. Ini saya hapus aja lah, biar nggak bingung. Nah ya, ini transistor ini nantilah ya, kalau ada waktu kita detailkan. Ini ada 3 kaki dia, kolektor, base, sama emitter. Nantilah ini agak-agak rumit ini nanti sambilan lah. Oke, baik. Jadi sampai sini udah jelas ya. Hanya ada 7 komponen, ini dioda seperti kamu lihat. Nah, ini LED, ini sama ini. Dioda juga ini dioda, ini juga dioda. LED juga, jadi LED sama ini sama-sama dioda ya. Oke lah. Baik. Seperti minggu lalu, coba sekarang kita buat rangkaian sederhana ya. Ini waktu kita pun kayaknya sampai jam berapa gitu ini? Udah selesai ya? Coba kau pastikan dulu. Sebentar lagi lah ya. Sampai jam berapa ini? Harusnya 7.30 sampai 8.40 ya? Coba. Enggak ya, 7.30 tambah 50 berapa? 8.20. sampai jam 9.10, Pak. Ah, oke lah, bisa ada waktu lah. Baik, sekarang ini kita mulai merangkai. Coba kamu ikutin semua ya. Kamu klik di situ tadi baterai ya. Coba ikutin nih.
pakai bahasa Inggris ya, battery. Kamu enter. Nah, ini nih baterainya. Misalnya kita pakai yang 9 volt ya. Ini kamu tarik ke sini. Udah. Nah, sekarang inilah saya gantian dulu. Coba saya stop share dulu ya. Coba siapa tadi yang Rizky tadi ya? Coba Rizky tadi tunjukkan juga. Kamu bisa itu menarik apa tadi? Tadi baterai. Pak. Mana share screen-nya coba? Bentar ya, Pak. Ya lama kali. Udahlah ya. Nanti dulu kita lanjut dulu aja. Ya ini baterainya. Ini kamu nanti tekan R, rotasi coba. Di keyboardmu. Terus inilah ya, kan? Jadi saya kesel juga. Ini anak-anak yang nggak ada laptop ngapain dia nih? Nonton-nonton aja lah berarti ya. Pokoknya minggu depan kita jumpa secara face to face. Jadi saya saya cek lagi nih. Nggak ada lagi alasan Pak, taruh laptop Pak. Tak ada itu. Kamu cari laptopnya itu. Ya, bukan masalah. Gak usah lah sekarang alasan Pak. Saya nggak sanggup secara ekonomi Pak. Tak ada itu. Alasan klasik itu. Pasti kamu bisa usaha laptop. Gimana caranya pasti ada jalan. Asal kamu mau aja. Mana mungkin lah kamu bisa kuliah di Polmed nih, nggak ada modal, nggak mungkin lah. Ya, nggak percaya saya. Pasti kamu bisa. Handphone punya kok. Ya, punya handphone semua. Minimal handphonemu kan yang Android kan. Itu udah berapa juta itu. Masa laptop nggak bisa beli? Kamu aja nggak serius. Jadi mohon ini saya tegaskan lagi, ini minggu depan nggak ada ampun ini ya. Harus bawa laptop. Ya. Nggak ada alasan lah Pak, nggak ada laptop Pak, saya nggak punya uang. Ya. Uang deh, nggak usah lah dek. Nggak mungkin kamu kuliah di Polmed nggak ada uang. Pasti bapakmu orang-orang. Kecuali saya ngajar misalnya di perguruan tinggi yang katakanlah yang memang kan kita bisa nilai mahasiswa itu secara kemampuannya finansial dia. Jadi bisa kamu usahakan laptop ya. Saya nggak maksa, tapi itu bisa kamu usahakan. Baik. Jadi ini apa namanya? Ini baterainya. Kemudian kamu pasang lagi misalnya tadi apa? Oh ya, minggu lalu saya pernah bilang kan, ada 3 syarat minimal rangkaian listrik. Nah, sekarang si Rian, coba kamu sebutkan lagi tuh apa syarat minimal rangkaian listrik itu? Syarat rangkaian listrik, Pak, mempunyai sumber tegangan, Pak, mempunyai penghantar konduktor. Terus yang ketiga mempunyai beban atau komponen yang memakai energi, Pak. Ya. Jadi kembali ke mahasiswa yang lain, benar itu kamu camkan itu, kamu ingat itu. Pesan saya itu. Rangkaian itu harus punya 3 syarat minimal tadi, ada sumber energi, sumber tegangan, ada penghantarnya, kemudian ada beban. Nah, jadi ini saya ulangi lagi. Jadi kita sumber tegangan sudah ada, apalagi yang kedua tadi penghantar nanti aja belakangan. Yang kedua kita butuh beban ya. Apa bebannya? Contohnya apa? LED. Ini LED-nya. Ya. Nah, penghantar juga bisa juga kita pasangkan apa? Misalnya kita pasang switch ya. Bisa ya? Switch ya. Untuk memutus dan menyambungkan arus. Kamu klik situ switch. Kamu tulis switch.
Ada dua dia ya, ada push button, ada slide switch. Sekarang kita pakai slide switch ya. Coba perhatikan. Ini nampak nggak ini slide switch-nya? Nampak ya slide switch-nya? Halo yang lain? Nampak, Pak. Ini ada kakinya ini. Coba kamu perhatikan. Ada common. Yang tengah apa? Yang tengah common ya. Yang kiri terminal 1. Yang kanan terminal 2. Nah, sekarang gini aja supaya nggak bingung. Yang common ini kamu hubungkan ke ini common ini gini Dede. Kalau posisi di sini berarti yang nyambung apa? Yang nyambung adalah common dengan terminal 1. Kalau nanti posisinya sebelah sini, coba ini saya jalankan ya. Kalau posisi sebelah sini, nanti yang nyambung mana? Common dengan terminal 2. Ngerti nggak? Ini kan bisa dipindah-pindah ini, posisi 1, posisi 2. Posisi 1 ini nanti yang nyambung adalah common dengan terminal 1. Kalau posisi 2 ini, nanti yang menyambung adalah common dengan terminal 2. Ya. Berarti gimana Pak ngakalinnya Pak? Berarti dari positif, sambungkan dulu ke mana? Ke common ya. Dah. Kemudian pilih salah satu. Oh, saya mau pakai yang sebelah kiri. Ini nanti keluarnya sini. Sekarang LED, lihat LED. Ada dua kaki ya. Coba perhatikan. Ada katoda, ada anoda. Coba catat tuh. LED. Katoda, anoda. Baru apa kemarin istilahnya mengingatnya? KNAP. Ya. Apa KNAP? Albert. Katoda positif, anoda negatif. Itu kepan itu. Coba ulangi apa KNAP? Albert. Apa KNAP? Si Albert, mana Albert ini? Coba, apa KNAP? Atau Pak, lupa Pak. Katoda negatif. Anoda apa? Positif. Oh, katoda negatif, anoda positif. Kan terbalik lah. Terbakar nanti Ya. dia. Ya. Nggak boleh itu, fatal itu. Ya, bisa juga dia nggak menghantar dia kan. Saya bilang tadi kan dioda kan hanya menyampaikan arus satu arah. Tapi kalau arusnya besar kan jebol juga kan itu. Kalau salah pasang. Oke, sekarang KNAP. Berarti apa yang positif? Anoda. Ano. Ya. Anoda. Berarti ini sambungan ke sini. Nah. Kemudian ini negatif kan? Kembalikan dia ke ini. Nah, coba sampai sini lah. Sekarang saya survei lagi nih. Mana nih anak-anak yang coba Francisco. Mana? Kamu udah buat tadi di layarmu? Tunjukkan coba. Kau share screen coba. Agak terlambat Pak, apa dari bawah Pak? Coba mana? Kau buatlah.
Iya, Pak. Seperti ini kamu buat. Coba, seperti ini bisa. Jadi ini kan positif nih. Kita buat dulu ke tengah, common ya. Baru yang terminal 1 sebelah kiri kita hubungan ke anoda, kan positif anoda. Negatifnya ke baterai. Ya. Oke, sekarang gimana yang terjadi kira-kira? Oke, minggu lalu udah pernah saya demokan ya. Ada yang kurang sini kan? Apa yang kurang di sini? Resistor, Pak. Siapa yang jawab ini? Farhan, siapa yang Saya, Pak. Kenapa pakai resistor? Kenapa harus pakai ada resistor? Kok tidak, Pak? Lampunya harus yang besar, Pak. Jadi bisa jadi lampunya berputus, Pak. Tidak ada hambatan harus yang besar, Pak. Ya, jadi kan kembali tadi saya sebut tadi kan ada komponen resistor kan? Apa gunanya resistor? Untuk membatasi arus. Terus kamu catat lagi. Dalam mendesain sirkuit harus selalu memperhatikan jangan sampai terjadi kelebihan arus atau gimana istilahnya. Jangan sampai terjadi arus yang besar yang bisa merusak komponen. Itu aja. Dalam mendesain rangkaian harus selalu diperhatikan jangan sampai terjadi arus besar yang merusak komponen. Jadi deh setiap komponen itu deh ada EC-nya ada rentang ininya, ada rentang amannya gitu. EC-nya kalau lebih dari itu ya rusak gitu. Bisa ngerti ya? Makanya kamu jangan asal-asal colok-colok aja. Ya, tegangannya berapa gitu. Apa dia AC atau DC? Kalau kamu salah apa? Ya berusak. Contohlah HP-mu misalnya. Baterainya berapa volt tuh? 5 volt. Kamu colokkan ke 12 volt misalnya. Ya rusak. Ya kan? Sama kayak gini. Bukan, nanti volt itu berhubungan sama arusnya gitu. Kalau arus kuncinya catat, kuncinya adalah arusnya. Arus dibatasi. Tegangan itu ada hubungan dengan arus, hukum Ohm kan. Naik tegangannya, naik arusnya. Itu yang merusak komponen. Tapi kalau kamu hubungan ke tegangan lebih rendah, biasanya nggak apa-apa. Misalnya HP-mu kan tegangannya berapa? 5 volt. Kamu colok ke 3 volt, ya nggak apa-apa. Cuma nggak bekerja dia. Semaput dia apa? Itu. Sekarat dia karena kurang tegangan. Tapi kalau kamu colok ke 15 volt, terbakar dia. Ya. Kalau nggak percaya nih, coba saya start ya. Ini mati dia. Kenapa mati nih? Karena sekarang posisi switch-nya di sebelah kanan. Kalau kamu klik sebelah kiri, meledak dia, meledak. Kenapa meledak? Karena kelebihan arus. Jadi apa solusinya? Ini kita hapus dulu. Kita tambah apa? Resistor. Ini. Oke. Berikutnya, ada masalah. Berapa besar tahanannya, Pak? Gitu kan. Ini kan ada nilainya nih. Diisi berapa ini, Pak? Coba kamu perhatikan di apa masing-masing. Ini ada satuannya ya. Ada kilo ohm. Ini dulu ini. Ohm, ada kilo ohm, mega ohm, giga ohm, juga ada mili ohm, mikro ohm.
Saya rasa ini nggak perlu saya bahas, nih kamu udah tahu ya. Kalau kilo berarti 1000, mega 1.000.000, giga 1 miliar, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau ohm lah, berapa ohm kita perlu pasang, Pak? Ada yang bisa tahu gimana menghitung-hitungnya? Pertama kita harus tahu dulu berapa arus maksimal yang boleh, yang diizinkan melewati komponen. Terus kamu catat. Untuk dioda ini arus maksimal jangan sampai melebihi 20 miliampere. Usahakan arus yang melalui dioda LED ini tidak melebihi 20 miliampere. Kalau nggak boleh lebih 20, berarti berapa besar resistor yang kita buat? Ada yang bisa kasih kasih petunjuk? Gimana menghitungnya? Hukum apa? Hukum Ohm. Apa bunyi hukum Ohm? Apa bunyi hukum Ohm? Ya, saya tanya aja lah ya. Surya. Ya, Pak. Bunyi hukum Ohm. Apa? Mana Surya nih? Ada suaranya. Ya, Pak. Apa hukum Ohm? Bunyi hukum Ohm itu arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Bukan apa? Ada rumusnya kan? Iya itu iya. Tapi apa rumusnya yang Ya. kau pelajari waktu SMA lah? V sama dengan Ini sama dengan I per R, Pak. I per R. P sama dengan I kali R. V sama dengan, catat tuh, I kali R. Perkalian 3 apa ya? Perkalian 3 apa itu? 3 komponen lah. V sama I kali R. Kalau gitu I sama dengan apa? I sama dengan Arus. Bagas. I bagi R. I sama dengan V dibagi R. bukan. Kalau V sama dengan I kali R. Tegangan sama dengan kuat arus dikali resistansi atau hambatan. Maka kuat arus atau I sama dengan masa nggak bisa kalian? V kali R, Pak. V per R. Apa? Jadi apa yang kalian pelajari waktu SMA dulu? Ya saya bertanya-tanya kok masa perkalian gitu ya nggak bisa. Kalau V sama dengan I kali, contohlah 6 sama dengan 2 kali 3. Maka 2 sama dengan 6 bagi 3. itu aja lah. Kalau kau susah kalkulasi di otakmu, pakai cara lain. Misalnya tadi 6 sama dengan 2 kali 3. V sama I kali R. Maka I sama dengan V per R. V per R lah. Betul nggak? 2 sama dengan 6 per 3 gitu kan. Udah, berarti I sama dengan V per R. Kita pengen membatasi tadi arus berapa? 20 ya. Berarti I sama dengan V per R. Bikin situ. 20 miliampere sama dengan V-nya berapa kita pakai sini? 9 volt. 9, Pak. 9 volt itu 9.000 milivolt kan? 9.000 milivolt.
dibagi R. Nah, berarti berapa R-nya? Coba siapa nih si Roy. Jadi berapa R yang dibutuhkan? Mana si Roy tadi? Coba Roy, mana Roy? Tadi kan I sama dengan V per R. 20 miliampere sama dengan 9.000 milivolt bagi R. Berarti berapa R-nya? Nggak dengar suaranya. Mana si Roy? Mana suaranya? Di mute itu. Pas 50, Pak. Jadi ya, jadi R sama dengan 9.000 mili. Kan sama-sama mili ya. Kalau sama-sama mili deh nggak apa-apa deh. 9.000 milivolt dibagi 20 miliampere. Dapatnya berapa? 150 ohm. Catat lagi. Hitungan dengan barang bisa beda. Contoh, kamu kan butuh R-nya per 50. Nggak ada di pasaran itu restoran per 50. Yang ada itu yang ini pengetahuan saya, yang ada itu kan 100. Itu ada. 100 ohm ada. 220 ada. 220 ohm ada. 500 ada. 1000 ada. 1K2 1200 ada. 2000 ada. 5000 ada. 10.000 ada. Selain itu nggak ada. Selain itu ya itu gunanya kita nanti merangkai kan gitu. Sekarang pertanyaan saya lah, kalau nggak ada di pasaran per 50, gimana kita buat? Apa solusinya? Pilih yang mana? Pilih berapa? Coba, ada komentar. Lebih besar, Pak. 500. Jadi pakai berapa? 500 ohm, Pak. 500. Boleh. Tadi ada 220 tadi ada. 220 bisa juga nanti ya diserikan. 140 ya, kurang-kurang 10 kan saya rasa nggak terlalu apa. Kalau kurang 10 ya cincai lah ya kan. Masa barang lewat-lewat sedikit dia rusak tuh barang apa? Barang juga ada faktor keamanan kan. Kalau lebih-lebih sedikit cincai lah ya, nggak akan rusak. Masa kau jual barang ngepas-ngepas sekali, siapa yang mau beli? Kau beli sepeda motor kan? Saya pernah lihat sepeda motor tuh, satu keluarga naik sepeda motor. Depan 2 anaknya di stangnya itu kan, di bapaknya besar pula tuh. Anaknya lagi di kepil lagi, mamanya lagi di belakang. Berapa itu? 5 orang kau bayangin. Nggak patah kan? Itu motor Jepang. Kalau pakai motor Jicheng Cina ya pasti patah lah. Kalau Honda enggak lah. Di kampung saya Honda itu ngelangsir sawit tuh. Kanan kiri pakai keranjang rotan deh. Saya hitung-hitung 200 kilo naik itu. Lebih pun nggak patah juga. Nah, itu maksudnya berarti kan ada faktor keamanan. Jadi kalau misalnya gini lah, ada boleh 2 solusi. Pertama, pakai 500 ohm bisa. Yang kedua, misalnya 220 diserikan. Per 40 kan deket per 50 kan, beda 10 aja kan. Sekarang coba kita pakai dua solusi itu ya. Ini saya share screen lagi. Nah, yang pertama ini saya buat besarnya 500 ya. Bisa. 500 ohm, kemudian ini ke sini, baru ini ke sini.
Coba jalankan. Nah, sekarang apa namanya ini? Si LED-nya adem dia. Nggak rusak, cahayanya pas ya, tidak terlalu terang, tidak juga terlalu redup. Berarti 500 ini bisa. Oke ya. Stop dulu. Yang kedua, tadi gimana misalnya? Kita pasang 2 buah resistor. Masing-masing misalnya berapa? 220 ya. Nah, coba, ini namanya hubungan apa? Hubungan seri. Nah, coba sampai sini bisa. LED-nya juga bisa menyala dengan adem lah, dengan apa ini? Dengan ya cocok lah. Dia nggak menderita gitu kan, nggak over current, nggak terlalu besar arusnya gitu. Baik, jadi inilah kira-kira materi kita minggu ini ya. Nanti karena saya lihat nih masih minim sekali partisipasi mahasiswa ini, masih apa gitu, masih satu banyak yang nggak pakai laptop. Kedua mungkin juga belum familiar dengan aplikasi ini Tinkercad, sehingga masih apalah, saya lihat pun masih kacau semua. Jadi saya kasih lagi waktu seminggu ini, Anda observasi lah, Anda eksplorasi Tinkercad, coba Anda pelajari. Saya tidak akan terlalu banyak mengajari cara penggunaan Tinkercad, ya. Itu saya serahkan ke masing-masing mahasiswa untuk belajar sendiri menggunakannya, gimana memasang komponen, menarik kabel itu tadi, memasang kabel, kemudian segala macam itu saya serahkan ke mahasiswa untuk belajarlah. Karena kalau itu pun kita ajarin, habis waktu kita nanti. Karena ini kan banyak orang nih, 23, 24 orang. Mana ada waktu saya ngajarin yang gitu-gitu. Jadi saya serahkan ke masing-masing. Yang penting saya sudah tunjukkan toolnya, ini alatnya, ini nih. Kamu udah registrasi, sudah bisa sign in. Itu urusanmu lah untuk menggunakan, ya. Saya hanya menunjukkan cara merangkai sedemikian, memasang instrumen segala macam. Baik. Jadi saya rasa kuliah sekarang ini sampai sini dulu ya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan di ruang mana tuh? Pokoknya di gedung A ya. Jadi minggu depan ingat lagi untuk selalu membawa laptop dan internet masing-masing. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, untuk absensinya bagaimana ya Pak? Di Sipadi belum bisa diakses Pak. Itu gini, saya dari dulu kalau Sipadi itu saya yang mengisi absen, mahasiswanya nggak saya izinkan, nggak apa-apa. Karena kalau kamu bisa isi sendiri, nanti temanmu pun kamu isikan gitu kan. Nggak percaya saya, nanti kamu nggak disiplin nanti. Kalau saya ngisikan kan minimal saya record ini. Jadi nanti saya tinggal melihat recording yang bagian terakhir kan nampak nih. Dan saya udah tahu nih, tadi ada yang nggak muncul-muncul, dia berapa orang tadi? Tadi cuma 21 orang tuh yang aktif itu. Nah, jadi bagi nanti yang agak-agak males-malesan kuliah ya nggak usah kuliah aja. Ngapain kamu buang-buang waktu? Mending kamu sibuk-sibuk yang lain. Ya kan? Saya lebih senang masuk itu yang serius-serius aja gitu, yang mau belajar. Kalau kurang-kurang mau belajar ya kamu bisa alihkan ke tempat lain. Saya nggak menghalangi. Cuma janganlah kamu nggak mau kuliah tapi kamu nongol di sini, ngapain? Nyemak-nyemakin aja kan? Ngabisin layar kita kan, terganggu kita. Kerjaan dia tak ada, nama dia aja nongol itu. Entah dia lagi ngapain itu. Main rusuh namanya kan. Kalau kamu kuliah ya nampaklah serius. Kalau enggak usah.
Oke, nanti begitu. Saya pun gitu nanti saya buat. Saya pun nggak serius ngajar lah. Ngapain saya ngajar? Saya pun banyak kerjaan kan. Sama-sama sibuk gitu kan. Janganlah, sama-sama kita luangkan waktu. Saya pun berusaha mengajar dengan baik. Anda pun atensinya lah, perhatiannya itu. Saya minta itu aja. Nanti kita evaluasi mana yang kurang-kurang, saya kurang penyampaiannya, kita buat tutorial, nggak masalah itu. Asal kamu serius. Saya bukan membanggakan diri ya, tapi kamu kalau mau belajar apapun saya layani. Bukan saya bilang saya expert di bidang saya, enggak. Tapi kalau memang kamu mau cari ilmu, boleh ke saya. Kalau kamu nggak mau ya nggak masalah juga. Kamu Pak, saya mau serius Pak mekatronika ya bisa. Mau apa? Mau belajar apa? Apa yang bisa pengalaman saya begitu, saya turunkan ilmunya. Tapi kalau mahasiswa yang setengah-setengah hati ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan dia nyemak-nyemakin di sini kan, datang dia nggak jelas, on off, tiba-tiba hilang, nyambung lagi. Terus asal ditanya blank spot, hilang suaranya, menghindar dia, itu kan ngapain gitu. Oke baik, jadi minggu depan kita ketemu di kelas, kita 7.30 ya. Nah, mohon tuh disiapkan lebih bagus lagi. Dan terus Anda harus latihan menggunakan Tinkercad. Kalau perlu Anda di situ ada bagian tutorial nggak salah. Ya, jadi Anda bisa juga belajar sendiri, belajar mandiri. Anda cari tutorial di mana-mana Tinkercad-nya atau di YouTube cara menggunakan Tinkercad. Zaman sekarang kan sumber ilmu tuh banyak. Asal kamu mau belajar pasti ada jalan. Nggak perlu melalui saya, kamu bisa sendiri. Belajar sendiri ya, mandiri. Saya hanya mengarahkan saja gitu. Ya sudah, jadi saya stop dulu recordingnya.